Halo pemirsa Lensa Maritim, bagi para pecinta drama Korea, nama Hyun Bin tentu sudah tak asing di telinga. Hyun Bin pemeran Kapten RI Jang Hyeok pasukan khusus tentara Korea Utara di drama Crash Landing on You rupanya pernah dibuat terpana oleh detasemen Jalamangkara alias Denjaka. Tak tanggung-tanggung, Hyun Bin yang namanya tersohor di Korea Selatan dan Korea Utara rupanya pernah saksikan kehebatan Denjaka di depan matanya. Denjaka bisa dibilang pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang paling memiliki kualifikasi komplit sebagai prajurit. TNI Angkatan Laut membekali Denjaka dengan segudang kemampuan tempur mumpuni sehingga penyematan istilah pasukan khusus tak berlebihan. Denjaka pertama kali didirikan pada tahun 13 November 1984. Pembentukan Denjaka didasari atas instruksi Panglima TNI kepada Komandan Korps Marinir agar membentuk suatu satuan khusus yang dapat bergerak sewaktu-waktu. Satuan tersebut harus mempunyai kualifikasi operasi anti-teror, anti-sabotase dan operasi klandestin yang beraspek laut maupun operasi-operasi khusus lainnya. Sebenarnya pada 4 November 1982, di lingkungan TNI Angkatan Laut sudah ada embrio dari Denjaka. Ia dinamai Pasukan Khusus Angkatan Laut, Pasusla. Pasusla tugasnya plek-ketiplek dengan Denjaka yakni menanggulangi semua ancaman aspek laut. Tahap pertama pembentukan Pasusla dimulai dengan menyeleksi 70 personel dari Yontai VIP Marinir dan Kopaska. Seleksi tersebut bertujuan untuk menyaring calon siswa yang benar-benar mumpuni untuk masuk ke Denjaka. Padahal untuk masuk ke Kopaska dan Yontai VIP Marinir susahnya minta ampun, ini masih ada tingkatan selanjutnya ke Denjaka. Mengutip dari majalah Angkasa, Indonesian Special Forces, sebelum resmi jadi anggota Denjaka, calon siswa wajib lulus dari kursus penanggulangan teror aspek laut atau TAL. Setidaknya ada 4 poin TAL yang harus berhasil dikuasai calon prajurit Denjaka, keempatnya ialah 1. Taktik dan teknik anti-teror, dan anti-sabotase 2. Intelijen 3. Dasar-dasar spesialisasi 4. Komando kelautan dan keparaan lanjutan. Semua itu wajib dikuasai dalam rentang waktu 5,5 bulan, tak bisa satu saja maka siswa gagal dan dikembalikan ke kesatuan awal. Setelah TAL selesai, siswa masih harus mendalami kursus lanjutan untuk memantangkan kualifikasi TAI VIP dan Paska. Bukan cuma itu, dalam kursus lanjutan siswa diharuskan merefresh lagi kemampuan dasar menembak, lari dan berenang, bela diri, infiltrasi dari darat, laut dan udara, merebut kapal atau instalasi laut milik musuh, pembebasan sandera, klandestin hingga banyak lagi yang harus dilakukan. Maka dari itulah calon siswa didik harus berasal dari Yontai VIP dan Kopaska karena di kesatuan sebelumnya sudah diberikan materi latihan seperti di atas. Hal itu belum nanti adanya Hell Week alias Minggu Neraka yang acap kali dilakukan oleh TNI dalam menu latihan perangnya. Hell Week biasanya dilakukan sepanjang pekan atau pada hari Minggu di mana saat itu siswa seharusnya libur. Namun yang ada mereka secara mendadak diperintahkan untuk menenteng senjata kemudian lari berkumpul di lapangan. Di sana mereka disuruh latihan lagi, lebih berat dari biasanya dan menguras stamina. Hal itu bertujuan untuk melatih mental para tentara, pasalnya perang tak pandang waktu bisa datang kapan saja saat mereka liburan, menikah, kumpul keluarga bahkan kala tidur nyenyak sehingga segera siap sedia. Itu pun nantinya pasti ada siswa yang tak lulus seleksi. Karena merupakan pasukan khusus paling elit di lingkungan TNI Angkatan Laut, persenjataan Denjaka juga kelas wahid. Mereka punya segala sesuatunya untuk bertempur dalam segala medan. Ada senapan mesin mini sampai rifle kenamaan dunia HK-416. Kehebatan Denjaka rupanya pernah buat aktor Korsel Hyun Bin terpana. Hal ini seperti dikutip dari artikel terbitan Antara 6 Oktober 2011 lalu. Hyun Bin yang digilai kaum hawa pernah menginjakkan kaki ke Indonesia, khususnya markas Denjaka. Aktor Korea Selatan Hyun Bin menyaksikan kehandalan pasukan detasemen Jalamangkara Korps Marinir Cilandak, Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2011. Aktor yang juga model itu datang ke markas Komando Marinir Cilandak, sekitar pukul 11 WIB didampingi Duta Besar Korsel untuk Indonesia Kim Yang San dan disambut Komandan Korps Marinir Maijen TNI, Mar, Alvan Baharudin. Setelah beristirahat sejenak dan berganti baju pakaian dinas lapangan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, aktor asal Korsel itu langsung menuju fasilitas simulasi detasemen Jalamangkara. Di area latihan itu, aktor yang tengah terkenal dengan drama Secret Garden di Indonesia itu, melihat simulasi aksi serbuan terhadap sebuah kapal.
Demo infiltrasi oleh sebuah kapal dilakukan oleh tim Delta dan tim Bravo Denjaka Korps Marinir. Selama demonstrasi, aktor berparas ganteng itu dengan sangat serius menyaksikan seluruh rangkaian serbuan kapal dengan sikap tegak. Usai menyaksikan serangkaian penyerbuan kapal, aktor Hyun Bin menyaksikan serbuan kilat anti-teror yang dilakukan oleh pasukan Denjaka. Selanjutnya Hyun Bin didampingi Dubes Kim Yang San, Komandan Korps Marinir Alvan Baharudin dan Komandan Denjaka Kolonel Suhartono menuju tank amfibi BMP-3F Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Setelah menyaksikan kemampuan personel Denjaka dalam mengatasi terorisme, dan menjajal tank amfibi BMP-3F, Hyun Bin menuju lapangan tembak untuk melakukan tembakan denhan menggunakan pistol dan senapan. Aktor negeri ginseng itu melakukan tembakan taktis dan reaksi.